Imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, kondisi 8 DPR RI ini meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak menyampaikan imbauan untuk menunda keberangkatan umroh mengingatnya nih eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah, dan imbauan dari pemerintah ini juga merupakan langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan WNI yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Dengan jamaah umroh kan setiap hari memang teman-teman Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh terus mendampingi jamaah yang akan kembali ke Indonesia. Memang sementara ini kita terkait dengan keberangkatan umroh masih dalam tataran menghimbau untuk menunda keberangkatan karena eskalasi dari konflik kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Karena ada oleh sebab itu untuk menjaga keselamatan kami menghimbau yang kemarin itu sempat saya sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan jamaah umroh yang akan kembali, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Haji itu bersama-sama terus mendampingi agar maskapai itu dan PPIU itu travel itu tetap mendampingi mereka sepenuhnya supaya bisa kembali sampai dengan ke tanah air, dan negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jamaah. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan untuk membahas persiapan ibadah haji 2026 di tengah perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam rapat, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan konflik di kawasan Timur Tengah hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji 2026. Menhaj juga menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Dan pemirsa, seperti apa skenario yang disiapkan Kemenhaj? Kami akan membahasnya bersama kami di juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Anita dan pemirsa. Baik, Mas Ihsan. Selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Baik, alhamdulillah. Mas Isyan, langsung saja nih Mas Isyan, ini terkait dengan eskalasi perang di Timur Tengah, ini membuat sejumlah ruang udara negara zonasi konflik itu ditutup. Lalu bagaimana nih skenario mitigasi Kemenhaj terkait dengan perubahan rute penerbangan jemaah haji kita agar tetap aman sampai ke tanah air? Ataupun kembali ke tanah suci ataupun kembali ke tanah air? Baik, terima kasih Mbak Anita dan juga pemirsa. Tadi bertepatan dengan siang tadi kita juga hadir di DPR RI dalam rangka rapat kerja bersama membicarakan salah satunya berkaitan dengan eskalasi yang terjadi di kawasan di Timur Tengah khususnya, juga berkaitan dengan potensi-potensi yang berimplikasi langsung nantinya. Jika ada implikasi langsung nanti berkaitan dengan jamaah kita, baik tadi juga bicara soal jamaah umroh yang saat ini dalam fase proses pemulangan ke tanah air yang kita ketahui juga ada mengalami stranded ataupun tertahan di beberapa bandara, dan juga mitigasi bicara berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang akan kita selenggarakan kurang lebih di akhir April nanti dalam hitungan kurang lebih 2 bulan mendatang. Tentu kita juga membahas berbagai mitigasi dan juga skenario berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita hadirkan bagi jamaah melihat eskalasi yang berkembang. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa dalam berbagai poin yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji, Pak Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, setelah kemarin berjumpa bersama Pak Presiden, ada penegasan yang disampaikan bahwa prioritas kita adalah keselamatan jamaah yang menjadi prioritas utama dan paling utama dalam seluruh skenario penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dalam konteks nanti kita juga lakukan skenario mitigasi berkaitan dengan jalur-jalur penerbangan misalnya. Mitigasi jalur udara tadi juga disampaikan, kita juga menyiapkan berbagai opsi nantinya. Dan tentu dengan menitik beratkan menjauhi zona konflik, misalnya seperti saat ini yang kita ketahui ada wilayah-wilayah di sejumlah wilayah di kawasan Teluk misalnya. Salah satu skenario yang disiapkan kita dari jalur selatan melalui Samudra Hindia, jika tadi juga dibahas melalui ruang udara di wilayah Afrika misalnya. Itu salah satu opsi-opsi, dan tentu kita terus melakukan menyiapkan berbagai skenario tentu apabila terjadi perubahan kondisi keamanan di wilayah udara, penerbangan jamaah tetap dapat berlangsung dengan rute yang lebih aman. Tentu berangkat dari berbagai pertimbangan melihat dan memantau eskalasi yang terjadi di kawasan, Mbak Anita dan juga pemirsa. Baik, Mas Isyan, ini kan terkait dengan adanya skenario perubahan rute. Ini demi keamanan dan kenyamanan dari jemaah sendiri, tentunya mengakibatkan waktu tempuh penerbangan jadi lebih lama. Dan tentunya ini membengkakkan biaya bahan bakar aftur begitu. Lalu bagaimana skema penutupan biaya ini, Mas Isyan? Apakah pembengkakan ini juga nantinya akan menjadi beban tambahan bagi jemaah pada komponen BPIH atau akan ditalangi oleh dana manfaat dari BPKH? Baik, perlu kami sampaikan juga Mbak Anita, tentu prinsip kita dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, terlepas dinamika nanti yang akan kita hadapi, orientasi kita adalah jamaah, orientasi kita bicara soal keselamatan dan juga kemudahan jamaah kita dalam melaksanakan ibadah haji. Berkaitan dengan perubahan rute memang berpotensi menambah jarak dan waktu tempuh penerbangan, namun yang perlu kami tegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan maupun pembahasan berkait dengan pembebanan biaya tambahan kepada jamaah. Tentu pemerintah akan terlebih dahulu melakukan penghitungan dan evaluasi bersama berkaitan dengan maskapai dan juga kementerian terkait mengenai potensi penyesuaian biaya-biaya operasional nanti jika terjadi. Prinsipnya tentu pemerintah terus berupaya agar tidak menambah beban biaya bagi jamaah haji, dan jika ada implikasi biaya tentu akan kita bahas melalui mekanisme yang selama ini kita sepakati melalui DPR RI dan juga bersama BPKH, sehingga tetap menjaga orientasi kita, pelayanan kita berorientasi kepada jamaah, keberpihakan kita kepada jamaah, sehingga dengan demikian tentu tidak serta-merta perubahan rute otomatis nanti juga dibebankan kepada jamaah. Prinsip kita tentu ingin menghadirkan solusi bersama, memberikan pelayanan terbaik, tentu ini terusnya kita ikhtiarkan, dan juga menghadirkan prinsip-prinsip perlindungan dan juga keselamatan serta langkah kehati-hatian bagi jamaah kita, Mbak Anita.